yang sebagian besar para ulama meyakini ini adalah hari yang paling baik. Wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan kita sedang berada di dalam. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita diterima, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, maka juga patut kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita, teladan kita. Kita jadikan beliau contoh untuk seluruh sisi kehidupan kita. Di siang kali ini kita akan membincang istilah fiqhul waqi', fikih realita. Karena manusia hidup sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasi dan keadaannya. Kenapa ini penting untuk kita sampaikan? Karena ada sebagian orang yang tidak mau tahu dengan ayat. Pokoknya kalau bertentangan dengan ayat, tidak sesuai dengan hadis, tolak. Meskipun tidak sesuai dengan keadaan. Bagus, niatnya bagus, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan situasi dan keadaan, inilah yang akan menjadi masalah. Teman-teman muliakan oleh Allah, sehingga disinilah pentingnya fiqhul waqi', memahami bagaimana realita sebenarnya. Sehingga para ulama memberikan definisi yang beragam, diantaranya adalah ilmu yubhasu anhu, yubhasu fihi, ilmu yang membahas tentang fikih situasi modern hari ini terkait al-awamil mu'athirah, hal-hal perkara-perkara yang mempengaruhinya di tengah-tengah umat. Ini disebut dengan fikih waqi'. Contoh ini, menyentuh perempuan yang bukan mahram, hukumnya halal atau haram? Haram. Tapi apakah keharaman itu bisa gugur karena situasi tertentu? Bisa. Kita melintas di jalan, lihat ada perempuan jatuh. Gimana cara nolongnya? Ijab kabul dulu kah? Kita nikah dulu biar halal? Tentu enggak. Apakah perlu kita cari sarung tangan biar tidak megang kulitnya? Tentu enggak. Ya, maka dengan menyentuh, memegang, tapi maksudnya menolong, apakah itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan Allah? Tentu tidak. Apa yang membuat dia boleh? Situasi, waqi' kejadian hari ini. Makan bangkai, makan babi, tentunya kita tahu hukumnya haram. Tapi kalau situasinya memang darurat, maka yang tadinya haram menjadi mubah. Ini adalah diantara contoh fiqhul waqi' yang sering kita hadapi. Seakan-akan kita menyalahi Al-Quran maupun Sunnah, tapi pada hakikatnya kita sedang mengamalkan hukum Islam sesuai dengan waktu dan zamannya. Teman-teman muliakan oleh Allah, kenapa ini penting? Ya karena memang kita banyak bersinggungan dengan hal-hal yang kayak begitu, tapi sangat mungkin kita salah mengambil sikap hukum. Ada beberapa contoh fatwa yang tanda petik tidak melihat fikih waqi'. Ulama besar dia katakan bagi rakyat Palestina jangan lawan Yahudi. Kenapa jangan lawan? Toh Nabi dulu di Madinah kan sama Yahudi akur, baik. Bayangin. Jadi mau Palestina sekarang baik-baik sajalah dengan Yahudi, jangan dilawan. Bahkan lebih konyol lagi katanya bagi orang-orang Palestina jangan tinggal di Palestina, hijrah saja. Karena sama statusnya kalian kayak umat Nabi awal di Mekah.
Nabi kan digencet, disakiti, disulitkan. Maka Nabi dan para sahabat hijrah ke Habsyah, hijrah ke Madinah. Maka orang Palestina, jangan lawan Israel, jangan lawan Yahudi, tapi hijrahlah kalian ke negeri-negeri yang lain. Pakai dalil lagi, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Kedengaran bagus, tapi fatwanya tidak sesuai dengan realita hari ini. Kenapa Nabi nyuruh sahabat hijrah ke Habsyah, mengizinkan sahabat hijrah ke Madinah? Faktanya beda. Hari itu jumlah sahabat gak lebih dari 150 orang. Yang hijrah ke Habsyah 70 sekian orang, hijrah ke Madinah 70 sekian orang. Cuma 150 orang. Tapi hari ini umat muslim berapa jumlahnya? Ada yang mencatat 1,8 miliar, tapi kalau Zakir Naik mengatakan 2 miliar jumlah kaum muslimin. Masa iya kita ngalah, hijrah, tinggalkan Palestina, kasih ke orang Israel? Tidak wakil, tidak membandingkan realita zaman Nabi dengan realita hari ini. Zaman Nabi umat muslimin belum kuat, tapi hari ini kaum muslimin kuat. Lawan, perjuangkan di tanah kaum muslimin. Jadi fatwa yang tidak sesuai dengan realita umat. Nah, Masya Allah. Contoh lain ada lagi fatwa. Nabi pakai doa kunut. Ada 7 doa kunut, 7 doa iftitah yang dipakai oleh Nabi. 7 doa iftitah yang dipakai oleh Nabi. 7 riwayat. Ada yang baca Allahumma ba'id, ada Allahu akbar kabira, macam-macam doa iftitah. Jadi ada ulama yang menyimpulkan, katanya kalau mau sesuai dengan sunnah, maka doa iftitahmu harus ganti-ganti. Karena Nabi tidak doa iftitah satu saja, jadi harus ganti-ganti baru sesuai dengan sunnah. Ini kan kacau nih berarti. Nah, jadi ada fatwa-fatwa yang tidak didasari oleh fiqhul waqi', pemahaman tentang realita, akhirnya membuat umat kebingungan. Sama dengan ada istilah pakaian sunnah. Ya, pakaian sunnah. Ya kalau secara hukum kita nggak bisa klaim pakaian sunnah, pakaian syar'i. Pakaian sunnah dan syar'i itu intinya adalah pakaian menutup aurat, selesai. Mau modelnya jas, mau modelnya kaos, mau modelnya kemeja, no problem. Tapi kalau mau ittiba kepada Nabi, ada 21 jenis pakaian Nabi. 21 jenis pakaian Nabi. Nabi nggak pakai jubah tiap hari, enggak. Kadang Nabi sarungan. Nabi pakai sarung itu riwayatnya jelas. Nabi pakai imamah surban lilit kayak para Habib, jelas. Pakai burdah itu gamisnya apa namanya, jasnya Habib itu, jubah Habib yang nggak pakai kancing burdah dipakai oleh Nabi. Pakai rida selendang yang ada di lehernya para Habib itu dipakai oleh Nabi. Ibnu Qayyim katakan 21 jenis pakaian Nabi. Gimana kita mau klaim pakaian sunnah, pakaian syar'i? Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu harus didasari dengan fiqhul waqi' yang benar. Masya Allah. Fikih waqi', ada juga yang memahami fikih waqi' ini. Oh, itu cuma usaha upaya kaum sebelah katanya. Ingin menghalalkan yang haram, ingin nukang-nukangi hukum Allah. Dan begitu. Fikih waqi' itu dalam Al-Quran ada, dalam fikih ada, di mana-mana ada. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau mungkin, kalau musafir 2. Kenapa bisa berubah hukum? Karena berubah waqi', berubah realita, berubah kenyataan, berubah situasi. Sholat harusnya berdiri. Bolehkah sholat duduk? Boleh. Kapan? Kalau lemah, sakit dan lain sebagainya. Bolehkah sholat baring? Boleh. Kalau sakit, lemah dan lain sebagainya. Ini berubahnya hukum karena berubahnya waqi'. Masya Allah. Lain lagi sholat waktu perang, lain lagi sholat waktu safar, waktu takut dan lain sebagainya. Puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi ada saatnya puasa Ramadan hukumnya haram, bukan makruh, haram.
Masya Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan waktu Fatu Makkah. Nabi nyampe di Mekah, kata Nabi, jangan ada yang puasa. Taqawu ala itu. Tampil kuatlah kalian di depan musuhmu. Masya Allah. Supaya jelas Nabi minta air, Nabi minum. Tidak puasa Nabi. Supaya apa? Supaya tampil kuat di depan musuh. Musuhnya kan orang Quraisy. Nabi datang dari Madinah menguasai Mekah. Supaya tampak gagah kuat. Ya kalau orang puasa ya lemah-lemah begitu. Masya Allah. Beda di tahun kedua Hijriah. Ini cerita tahun 8 Hijriah. 6 tahun kemudian. Nah, kamu kata Nabi, tampil kuatlah kalian di depan musuh-musuhmu. Padahal bulan Ramadan dilarang oleh Nabi berpuasa. Kenapa dilarang? Wakilnya begitu. Masya Allah. Orang sakit, orang safar, kalau ada masyaqqah kesulitan, kalau dia lanjut puasa, maka puasanya bisa menjadi halal. Nah, inilah yang disebut dengan al-hukmu yaduru ma'al illah. Qawaidnya, kaidahnya begitu. Hukum itu berjalan sesuai dengan illatnya. Adaman wa wujudan. Adanya illat, adanya hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Sholat asar, hukumnya apa? Wajib. Kapan? Kalau masuk waktu. Kapan illatnya itu? Apabila bayangan lebih panjang dari bendanya. Bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter 10 cm. Maka sudah ada illatnya, wajiblah sholat asar. Sekarang belum wajib sholat asar. Masya Allah. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan sesuai dengan illatnya. Ada illatnya, ada hukumnya. Tidak ada illatnya, tidak ada hukumnya. Makanya banyak ulama mengatakan termasuk zakat profesi ini bagian daripada tinjauan fikih waqi. Di zaman Nabi, sebab-sebab orang kaya itu punya pertanian, ya kan, kebun kurma dan lain-lain, punya sawah, gandum dan lain sebagainya. Kemudian dia punya peternakan, ada barang-barang rikas, barang-barang tambang yang tertimbun dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi zakat. Tapi zaman hari ini orang kaya dari mana dia dapatkan duit? Masya Allah, ternyata jadi karyawan. Setiap bulan dia dapat 100 juta, 200 juta. Baru beberapa hari kemarin saya ngobrol seperti GM di Pertamina, ternyata gajinya di atas 100 juta. Masa dia tidak wajib zakat? Sementara petani padi yang panen 4 bulan sekali, kalau dapat 512 kilo, dia sudah wajib zakat. Kan tidak imbang nih. Maka para ulama kontemporer katakan ada zakat profesi. Dulu profesi tidak bikin orang kaya. Masya Allah. Ada teman setiap bulan dia bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 M. Coba bayangkan, setiap bulan. Masya Allah, lagi haji, beliau lagi haji hari ini. Kalau dia tidak dibebankan zakat profesi, uang yang dia dapat tiap bulan terus dia pakai belanja dan lain sebagainya, beli rumah, beli mobil, beli rumah. Dalam 3 bulan terakhir 3 mobil dia beli. 3 mobil dia beli. Dia beli BMW, dia beli Hyundai, dia beli Mitsubishi. 3 bulan, hampir tiap bulan beli mobil. Bisa-bisa dia tidak kena zakat. Kenapa? Uang yang dia dapatkan tidak cukup untuk zakat. Masya Allah. Karena yang kalau dikatakan zakat mal itu harus uang yang disimpan, saving, tabungan lebih dari 85 juta baru ada zakat 2,5%. Ini hukum dasar zakat mal. Tapi dia hak penghasilannya bisa sampai 1,5 M sebulan. Masa gak ada zakat profesinya? Nah, para ulama mengkiaskan ini, akhirnya dibuatlah ketentuan wajib zakat profesi bagi orang-orang yang menjadikan profesinya sebagai sumber kekayaan. Ini namanya fikul waqi yang sedang jelas-jelas ada di depan kita. Fikih waqi ini diamalkan juga oleh imam-imam mazhab yang 4.
Imam Ahmad bin Hambal contohnya, secara hukum fikih orang tua tidak boleh berbeda dalam memberikan hibah pada anaknya. Ada nomor 1 dikasih rumah, nomor 2, nomor 3 wajib dikasih rumah. Haram hukumnya orang tua ngasih anaknya 1 rumah, yang lain dikasih cuma rice cooker sama dispenser. Haram, tidak boleh. Tapi kata Imam Ahmad, situasi bisa merubah hukum. Kenapa berubah hukumnya? Apabila misalkan anaknya sakit-sakitan, sakitnya misalkan kanker, butuh biaya banyak, maka berubahnya situasi bisa merubah hukum. Bahkan lebih jauh Imam Ahmad bin Hambal, membunuh orang muslim pun boleh. Padahal hukum asalnya wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang sengaja membunuh orang mukmin sengaja, fajazauhu jahannam, baginya neraka jahanam balasannya. Masya Allah, fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi, murka Allah baginya, wa la'anahu, mendapat laknat dari Allah. Jadi murka Allah, diadab oleh Allah, masuk neraka jahanam, wa nasyajmanin laknat juga seluruh orang manusia. Hukum asalnya. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, seandainya kalian dalam situasi perang, ada kaum muslimin yang dijadikan tameng hidup oleh orang kafir musuhmu, kalau kamu tidak tembak dia, kalau kamu tidak panah dia, kalau kamu tidak bunuh orang muslim yang di depan dijadikan tameng, pasti kalian kalah. Maka wajiblah kalian membunuh muslim yang jadikan tameng tadi. Kenapa wajib berubah hukumnya? Dari haram membunuh menjadi wajib membunuh. Berubah situasi. Kalau situasinya aman, tidak perang, problem, jangan bunuh, haram. Tapi kalau sekarang situasinya perang, hukum akan berubah. Ini menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i memberikan contoh. Haram hukumnya memotong pohon waktu perang. Haram memotong pohon, haram menghancurkan rumah ibadah, haram membunuh pendeta, membunuh anak-anak, membunuh wanita, haram meski perang. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau pohon itu dijadikan perlindungan oleh musuh, boleh. Rumah ibadah mereka itu kalau dijadikan perlindungan oleh musuh, boleh dibom. Bahkan masjid pun boleh. Dicontohkan oleh Nabi, masjid Dirar. Dirar itu kan masjid dibangun oleh kaum Yahudi, kaum munafik. Tapi Nabi tahu tujuannya apa ini dibangun. Untuk memata-matai kaum muslimin, untuk mencari kelemahan kaum muslimin. Bahkan Nabi diundang untuk sholat. Ya Rasulullah, ayo dong imamin kami di sholat di masjid kami. Apa jawaban Nabi? Nabi perintahkan sahabat, hancurkan masjid. Padahal hukum asalnya menghancurkan masjid haram. Tapi kalau situasi berubah, yang haram menjadi mubah. Bahkan bisa menjadi wajib. Motong pohon haram, tapi bisa menjadi wajib. Masya Allah. Membunuh anak-anak dalam perang haram, tapi situasi tertentu boleh. Masya Allah. Nabi pernah utus waktu perang Badar, sahabat-sahabat bilang, kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh Abu Bakhtari. Abu Bakhtari tak boleh dibunuh kata Nabi. Tapi musyrik ya Rasulullah, iya, biarpun dia musyrik tapi dia pernah berjasa untuk Islam. Abu Bakhtari adalah orang yang pertama menyuarakan menurunkan piagam pemboikotan yang digantung di Ka'bah. Abu Bakhtari, Nabi ingin membalas jasanya. Sahabat berperang ketemu dengan Abu Bakhtari. Abu Bakhtari menyerang, dia kabur. Kata Abu Bakhtari, lawanlah aku. Kata sahabat tadi, kami dilarang oleh Rasulullah membunuhmu karena kamu pernah berjasa. Kata Abu Bakhtari, sahabatku yang itu dilarang juga gak dibunuh. Tidak cuma kamu saja. Kata Abu Bakhtari, apa gunanya aku saja yang selamat, temanku enggak. Akhirnya sahabat tadi inisiatif, tetap dia perangi Abu Bakhtari dan dia bunuh. Kenapa? Berubah wakil. Jadi berubah situasi di dalam perang, maka yang haram boleh menjadi mubah. Contoh Imam Malik. Menurut Imam Malik, bukan Imam Malik, menurut semua mazhab,
anak kecil tidak sah menjadi saksi. Orang balik, akil, balik, Islam itulah yang sah menjadi saksi. Saksi nikah kah, saksi jual beli kah, saksi hutang piutang, saksi pembunuhan, saksi perzinahan dan lain sebagainya. Tapi menurut Imam Malik kalau situasinya tertentu, anak kecil boleh menjadi saksi. Terjadi pembunuhan anak kecil, mereka berempat. Satu temannya membunuh satu teman yang lain, 2 orang nyaksiin. Apakah harus nunggu mereka dewasa baru bersaksi? Tidak mungkin. Kata Imam Malik, anak kecil pun boleh menjadi saksi kalau situasinya kayak begini. Perempuan boleh tidak jadi saksi? Boleh. Kalau situasinya misal terjadi pemerkosaan di asrama wanita, terjadi pembunuhan di asrama wanita, kalau nunggu ada laki-laki yang menjadi saksi, tidak bisa. Sehingga kasus pembunuhan tidak akan bisa diproses. Maka kata Imam Malik, hukum dasarnya nggak boleh perempuan menjadi saksi. Tapi kalau situasinya di lingkungan perempuan, maka kesaksian perempuan pun diterima. Berubah hukum. Imam Abu Hanifah katakan hukum dasarnya membakar harta, mobil, rumah, buang dan sebagainya haram. Tidak boleh membinasakan harta. Tapi kata Abu Hanifah, kalau kamu yakin hartamu diambil dan dimanfaatkan oleh musuhmu, tapi daripada mereka ambil dan mereka manfaatkan, lebih baik kamu bakar. Boleh berubah hukum karena sudah berubah situasi. Berubah situasi, maka berubahlah hukum. Jadi para sahabat juga melakukan, tabi'in melakukan, imam mazhab melakukan. Tabi'in apa yang mereka lakukan? Contoh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz orang yang paling berjasa dalam menulis mengumpulkan hadis. Ada larangan Rasulullah. Kata Rasulullah, la taktubu anni, jangan kalian tulis dariku kecuali Quran. Hadis tidak boleh ditulis, tidak boleh dibukukan. Siapa yang menulis selain Al-Quran, musnahkan, kata Nabi. Kan jelas larangannya. Tapi ulama kan sudah memahami. Oh, kenapa dilarang oleh Nabi menulis selain Al-Quran? Karena hari itu takut sahabat-sahabat susah bedain ini Al-Quran atau hadis ini. Sehingga nanti bercampur baur antara Al-Quran dan hadis. Makanya dilarang oleh Nabi. Tapi hari ini kata Umar bin Abdul Aziz, Al-Quran sudah dibukukan. Sejak zaman Abu Bakar diperbanyak di zaman Utsman. Jadi orang nggak akan ketukar lagi mana Al-Quran, mana hadis. Al-Quran ini yang di sini. Selain itu berarti bukan Quran. Berarti boleh dong kita tulis hadis. Untuk pertama kalinya hadis ditulis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia suruh seorang imam namanya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau ini adalah gurunya Imam Malik. Maka Imam Syihab Az-Zuhri mengatakan, Malik, tulis, susun kitab hadis. Maka kitab hadis pertama yang ditulis adalah kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Padahal dilarang oleh Nabi menulis. Apakah kita mau katakan Imam Malik maksiat melanggar larangan Nabi? Tentu tidak. Apakah kita mau katakan Imam Syihab Az-Zuhri maksiat melanggar perintah Nabi? Tidak. Apa mau kita katakan tabi'in Umar bin Abdul Aziz melanggar ini? Tentu tidak. Tapi apa? Tapi mereka memahami realita. Oh, umat tidak mungkin lagi salah dalam menilai mana Al-Quran, mana hadis. Udahlah, tulislah hadis. Sampai sekarang banyak kitab hadis yang bisa kita lihat. Ada Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Insyaallah. Jadi ada 6 kitab, ada masukan 10 kitab hadis. Jadi udah muncul sekarang. Padahal di zaman Nabi jangan tulis. Masya Allah. Larangan ini
ya tentunya umum, meskipun ada yang dibolehkan oleh Nabi. Sahabat tertentu kata Nabi, tulis ini ketentuan zakat buat orang Yaman, ditulislah ketentuan zakat mal, zakat ini ditulis dibawa ke sana khusus untuk zakat, diizinkan oleh Nabi. Jemaah oleh Allah teman-teman, begitu juga sahabat. Ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau kita belajar ilmu waris banyak perkara-perkara tanda petik yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai dengan hadis Nabi terkait tentang ilmu waris. Sehingga dalam ilmu waris itu ada peristiwa yang disebut dengan Al-Umariyah, situasi bagaimana memecahkan ilmu waris berdasarkan fatwanya Umar bin Khattab. Ilmu waris banyak perkaranya, Umariyah disebut karena berdasar bersumber dari Umar, tidak sesuai dengan Al-Quran. Ada yang disebut dengan istilah sulusul baqi. Kenapa? Karena realitanya begitu mau dibagi akan banyak ahli waris gak dapat bagian. Oh, kata Umar, maksudnya itu adalah sulusul baqi, bukan seluruh dari seluruhnya, bukan sepertiga dari seluruhnya, tapi sepertiga dari sisanya. Inilah Umar bin Khattab. Masya Allah. Umar bin Khattab juga mengusulkan kepada Abu Bakar. Kata Umar, Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ini syahid kaum muslimin banyak. Orang-orang penghafal Quran banyak yang mati syahid sudah. Kalau terus-terusan begini, habislah nanti menghafal Quran. Di mana Abu Bakar, kalau Al-Quran ini kita kumpulkan dalam satu kitab, supaya nggak hilang Al-Quran. Perang ini syahid sekian, perang ini syahid sekian, perang ini syahid. Lama-lama sahabat Nabi penghafal Quran akan habis. Apa kata Abu Bakar? Aku nggak akan lakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tegas Abu Bakar. Tapi Umar meyakinkan Abu Bakar, ini realitanya udah beda. Kalau kita terus paksakan, penghafal Quran akan habis. Terus dia yakinkan Abu Bakar, akhirnya terbuka pintu bagi Abu Bakar. Oh iya, bagus ini. Masya Allah. Apa kita mau berani katakan, oh Rasulullah tidak tahu? Enggak juga. Masya Allah. Tapi maksudnya ini apa? Situasi berbeda, maka berbeda hukum. Persis zaman Nabi Adam. Anak Nabi Adam menikah dengan anak siapa? Menikah dengan anaknya sendiri. Kenapa boleh? Wakilnya situasinya memang begitu. Gak ada anak orang lain. Masya Allah. Luar biasa. Nabi Ishak menikahi perempuan kakak beradik. Kakak beradik dalam satu masa. Kok bisa? Karena zaman itu hukumnya masih boleh. Tapi zaman sekarang mana boleh ayah menikahkan saudara kandung sama-sama anaknya. Kayak Nabi Adam kan boleh? Gak bisa. Menikahi dua perempuan kakak beradik di satu masa? Gak bisa. Kenapa? Tidak sesuai dengan wakil hari ini. Manusia udah banyak, tinggal pilih wanita mana yang mau dinikahi. Begitu juga Abu Bakar paham. Oh iya, ternyata benar kata Umar. Menyusun Al-Quran jadi satu mushaf tidak dilakukan Nabi, tapi sangat dibutuhkan oleh realita hari itu. Maka disetujuilah oleh Abu Bakar. Zaid bin Sabit, kumpulkanlah sahabat-sahabat, ditulislah Al-Quran dalam satu mushaf. Pertama kali, tidak pernah dilakukan Rasul. Karena Rasul cuma nyuruh Al-Quran ditulis di lembar-lembaran biasa, tidak dalam satu mushaf. Abu Bakar melihat, oh ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Abu Bakar pengen ngotot dengan tidak pernah lakukan Nabi, berarti tidak boleh. Tapi Umar memahamkan Abu Bakar, ini situasi sudah beda. Masya Allah. Lihat hari ini yang ditinggalkan oleh Abu Bakar atas prakarsa Umar bin Khattab ada di depan kita. Kalau nggak ada, siapa yang bisa jamin kita hafal Quran? Masya Allah. Siapa yang bisa jamin? Andai di seluruh dunia buku dimusnahkan, Masya Allah, pasti kita repot membaca Quran. Kecuali mereka yang hafal Quran. Masya Allah. Di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran yang sudah disusun di masa Abu Bakar dibakar, dimusnahkan. Padahal haram memusnahkan, membakar Al-Quran hukumnya haram. Tapi dengan maslahat tertentu, Utsman bin Affan katakan, ini mushaf induk.
Semua merujuk kepada Mushaf Utsman. Kalau kita belajar, Masya Allah, dalam Al-Quran penulisannya, alifnya, wawnya, hamzahnya, ianya, semua sakral. Kalau kita mau bedakan, coba nanti lihat dalam surat Al-Baqarah sama surat Ibrahim, penulisan kata Ibrahim pasti beda. Pasti beda. Masya Allah. Penulisan Ismail, Isma harusnya banyak pakai Isma, tapi dalam Al-Quran tidak. Karena rasamnya rasam Utsmani. Jumhur para ulama, ittifaq para sahabat bahwa standar memang rasam Utsmani. Masya Allah, penulisannya berbeda, tidak sama dengan penulisan buku biasa. Kenapa? Ini adalah standar, kata Utsman bin Affan. Yang disusun oleh Abu Bakar dimusnahkan. 7 mushaf yang disalin di masa Umar bin Khattab oleh sahabat Nabi yang sama, yaitu Zaid bin Sabit dengan beberapa orang sahabat. Inilah yang kemudian dikirim ke Mesir, dikirim ke Irak, ditinggalkan di Madinah. Dan mushaf yang dipakai oleh Utsman akhir kali dia terbunuh itu sampai sekarang masih ada. Kabarnya di Museum Turki, berdarah. Karena Utsman waktu terbunuh dia lagi baca Quran. Darahnya Utsman menetes ke atas Al-Quran. Mushaf yang ditulis di zaman Utsman bin Affan disebut dengan mushaf standar Utsmani. Masya Allah. Jadi penulisan Al-Quran itu adalah hasil dari fikih realita yang dipahami oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat melakukan, tabi'in melakukan, imam mazhab melakukan, maka fikih realita adalah fikih yang sesuai dengan manhaj salaful ummah. Salafnya umat atau umat yang terdahulu. Kalau ada umat hari ini menolak fikih realita, berarti dia sama dengan menolak fikihnya para sahabat tabi'in dan khususnya lagi imam-imam mazhab. Teman-teman yang memuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi realita juga bagi kita bahwa fikih itu berjalan sesuai dengan ilatnya. Ada ilatnya, ada hukumnya. Hilang ilatnya, maka hilang juga hukumnya. Kemarin zaman corona kita shopnya jarang-jarang, kita pakai masker wajib. Ada juga yang ngotot, nggak boleh, sunnahnya rapatkan shop, sawah tadi lurus dan rapatkan shop. Kena corona, hampir meninggal, kapok. Akhirnya dia ikut juga sholat jarang-jarang. Dilarang wajib motor, pokoknya harus sholat. Gimana mungkin kita sholat di rumah? Bagaimana mungkin kita tidak sholat Jumat? Berubah hukum karena berubah wakil. Maka dalam memahami realita, insya Allah kita akan selamat tanpa bermaksud untuk menghilangkan dalil Al-Quran maupun hadis. Karena Al-Quran sendiri memerintahkan itu secara tersirat. Bagus menggunakan Al-Quran dan Sunnah, sangat amat bagus. Tapi kalau menyampingkan realita, nah di sini nanti akan bertolak belakang. Jadilah mudarat-mudarat yang muncul dalam kehidupan kita. Saya kira ini disampaikan, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Dan saya pribadi tentunya, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.